Mereka bergelut di bidang kuliner dan saat ini bisa dibilang heboh sekali masakannya dan sudah ada dua wanita yang saya rasa cukup unik dan mereka cukup kreatif dalam memproduksi makanannya dan membuat saya gagal diet selalu dengan makanan yang mereka buat. Sudah hadir dua orang yang sangat inspiratif, teman Japri pada hari ini. Ada, bisa memperkenalkan diri? Boleh, aku Tasya, halo. Dan yang satu lagi? Saya Ila, halo. Di bajunya udah kelihatan ada tulisannya Brule. Saya tadi sempat infokan bahwa saya gagal diet karena istri, anak-anak saya selalu ingin memesan secara online dan selalu datang ke rumah pada saat saya ingin diet. Dan gagal diet tentunya karena memang ini, aduh. Baiklah, kita akan ngobrol dengan para founder dari Brule ini yang kita tahu saat ini lagi digemari, bahkan ada influencer juga yang ikut serta. Ini sebenarnya influencer nih memang ikutan atau hanya di endorse? Sebenarnya influencer ini, maksudnya ikutan dari grup ini ya? Enggak sih, kita emang bener-bener purely kita bikin sama teman-teman. Berempat aja? Ya, rame-rame, iya berempat dan ada partner. Berempat tuh siapa sih? Ada Ila, ini ada Ila, aku, Asya ya. Enggak, tapi kita sama suami masing-masing ya, dan Caka. Oke, Sama jadi suami Ila, Tasya, Caka, terus ada adekku. adiknya. Aku ajak adik-adekku. Terus aku juga sama suami, Tasya sama Suami suami. kita, Caka juga sama istrinya jadi gitu. 8 Jadi, orang lah. Rame-rame lah Rame-rame. sebenarnya. sampai anak-anaknya juga ikut. Oke, tapi ini idenya, tadi kita sebelum ngomongin influencer, karena di IG-nya kan ada beberapa influencer ya. Tapi kita mau tanya dulu, ini idenya datangnya dari mana? Jadi awalnya memang spaghetti Brule itu kan sebenarnya baked spaghetti ya. Spaghetti atasnya pakai cheese gitu. Awalnya itu emang resep keluargaku. Gitu, resepnya Bude Ana ada. Lalu memang kami kembangkan. Awalnya tuh memang lebih ke arah western rasanya. Lalu akhirnya ini karena makanan rumahan, sering dimakan di rumah, terus kita enak deh kayaknya kalau ditambahin ini, tambahin itu gitu. Karena Jadi ini modifikasi. modifikasi. Oke. Karena memang kalau dicoba kan rasanya Indonesia banget ya gitu si spaghetti ini gitu dan Western tuh maksudnya ke Jawa Barat-Baratan gitu. kebule-bulean. Oke. Ya jadi akhirnya karena di rumah juga suka pedas. Kita mikir nih, aduh pakai apa ya yang pedes tapi nggak ngerubah rasanya. Karena biasanya kan kalau pakai saus kan suka Beda beda jadinya, ya. ya, Jadi betul, akhirnya betul. kita pairing sama cabe gitu. Oke. Gitu sih awalnya. Nah, untuk berbisnisnya siapa yang mulai? Sebenarnya kita udah dari, jadi aku sama Ila udah temenan udah lama banget. Kita udah temenan dari TK, TKA satu sekolah. Terus masih temenan sampai sekarang. Abis itu pada suatu hari di tahun lalu kita ngobrol-ngobrol nih. Karena suami aku juga sama suaminya Ila sempat kerja bareng juga. Oke. Terus kita sempat ngobrol-ngobrol, sempat kepikiran kita bikin yuk gitu kan. Tapi waktu itu cuman belum diseriusin karena kita punya masing-masing punya pekerjaan sendiri kan. Iya. Ya. Terus tiba-tiba pas kemarin ya akhirnya kayak yuk kita mulai gitu. Maksudnya mulai bareng-bareng untuk bikin. Itu memang spesifik hanya spaghetti ini atau sebenarnya mau mulai dengan makanan? Ada berapa varian sebenarnya yang keluarganya Ila suka buat dan favorit bagi teman-teman? Jadi ini teman-teman suka numpang makan gitu ya? Bener, Ngerepotin ya? bener. Betul sih. Jadi memang dari dulu kita main ke rumahnya Ila, itu tuh udah terkenal makanannya tuh enak banget di rumah. Untung bisa jadi duit kayaknya. Iya kan, alhamdulillah Kalau ya. enggak sih ngutangnya banyak tuh ya. Nah, jadi siapa yang mengkurasi untuk akhirnya memilih ini nih yang pertama? Kita berdua sih ngobrol Iya, ya. ngobrol. Awalnya tuh gara-gara tahun lalu tuh aku tuh sempet ngirim-ngirim hampers. Ngirim hampers ke Tasya. Biasa lah ya, apa ya? Udah coba itu sih. Lebaran spaghetti. biasanya kan Iya, pasti kan Ramadan hampa. kemarin ya, buka puasa spaghetti. gitu-gitu. Ya udah akhirnya kita kirim.
Terus beberapa temen juga dikirim reaksinya baik pada saat itu. Terus ngobrol nih sama Tasya kan, yuk seriusin yuk gitu. Awalnya tuh aku selalu karena dia ngirimnya pas hampers lebaran terus kan jadi kayak kok pengen lagi. Tapi nggak enak nih kalau minta mulu kan. Kok kayaknya minta terus akhirnya kayak udah deh bayar aja deh. Lo kasih ke gue harganya, gue bayar gitu. Waktu itu awalnya gitu. Ila sempat masih kayak, oh nggak usah. Tapi akhirnya kayak udah deh bayar aja gini-gini. Akhirnya kepikiran lah ya. Ternyata karena yang lainnya juga, ternyata kok makin banyak yang pesan waktu itu ya. Makin kayak, gue nebeng dong batch ini gitu. Jadinya kayak buka PO sendiri tapi teman-teman gitu waktu itu awalnya. Jadi awal mulanya dari situ. Tapi apakah ini dimulai karena adanya situasi yang nggak bagus di Indonesia sekarang atau memang jauh sebelumnya memang udah dipikirin? Sebenarnya ada rencana, tetapi memang bukan prioritas pada saat itu. Waktu akhirnya kita ngalamin situasi yang kemarin ini, akhirnya kita berdua mikir apa ya yang bisa kita lakuin buat survive sama bantu orang banyak di sekitar. Karena kan ya nggak bisa dipungkiri juga bahwa kita semua kena dampaknya ya pada saat itu. Jadi kalian juga pada kena dampak ya pada saat itu? Iya, kena banget. Kena apalagi banget. apalagi kita suami aku gitu ya sama suami Ila kan sama-sama bisnis. Waktu itu Ila juga suaminya kerja di hotel ya waktu Iya, itu. di bisnis perhotelan Bisnis kan perhotelan. lumayan ya. Libur panjang ya, libur panjang Jadinya ya. Betul, akhirnya betul. kita berdua mikir, ayo dong gimana ya biar kita tetap bisa menjalankan dengan kehidupan. Maksudnya kayak kita punya anak, kita harus membiayai segala macam ini harus semua jalan terus. Akhirnya ya udah Coba deh disitulah gitu. kita mencoba pelan-pelan Pelan ya ya. waktu itu. Dan langsung Awalnya tuh kita nggak kepikiran sama sekali. Aku tuh ngobrol sama Ila, udah ya kayak 12 lah ya gitu seminggu. Kita targetnya tuh seminggu 12 deh. 12. Brule bisa dibilang salah satu UMKM yang cukup berhasil ya. Yang bisa dibilang dari rumah kan ini ya. Jadi benar-benar. Dan sampai sekarang masih di rumah? Masih di rumah. Oke. Sudah berapa banyak Anda berhasil melakukan penjualan brule ini? Sehari berapa bisa buat? Kira-kira ya pernah antara 300 sampai 400. Paling topnya 400. 400 sehari. Iya. Sehari. Oke, jadi average taruh dalam sehari 200 lah ya? Iya. Atau Iya, 300? lebih 300 lah ya? 300. Oke. Asik-asik mau ngitung aja untuk. Tapi 300 per hari berapa karyawan yang Anda gunakan sekarang? Alhamdulillah ya, dari pertama tuh kan emang kita masak sendiri. Aku sama suami benar-benar ngupas tomat sendiri, semua sendiri lah ya. Sampai akhirnya makanya ngajak adek, ngajak mama, ngajak mbak semuanya. Sampai alhamdulillah sekarang kita istilahnya bisa berbagi berkah sama 35 orang Karyawan. Oke, jadi dulunya awalnya sendiri. Sendiri semua. Nah, tapi kan juga ngetopnya lewat Instagram nih katanya, atau media sosial. Nah iya. Nah itu gimana? Jadi sambil ngupas tomat, tapi juga IG-nya juga di-main, ini gimana nih? Bagi-baginya gimana? Kita ya alhamdulillah keluarganya Ila kan rame juga kan Iya. waktu itu ya di rumah. Terus kebetulan memang miminnya juga sendiri waktu itu. Awal-awal aku Mimin tuh sendiri. apa? Adminnya. Oke. Istilah anak sekarang tuh mimin Iya, ya. Oke. miminnya langsung Ah. sendiri juga. Jadi kita memang bagi-bagi tugas sih. Oke. Barang gitu, ada yang bagian masak, ada yang bagian mimin gitu. Banyak customer yang kita tahu bahwa kesulitan karena PO-nya ngantri ya kan. Iya, benar. Wah, Itu kok juga lama maksanya ini. tuh. Iya. Itu apa Sampai- penyebabnya kok jadinya lama? Atau itu strategi bisnisnya? Enggak sama sekali, enggak sama sekali. Jadi Kan memang kadang-kadang biar viral ada kayak gitu-gitunya kan gitu enggak ya? waktu itu kita nyamain sama karena waktu itu situasinya memang keadaannya kurang ini kan, kurang oke. Jadi dan di rumah pun kita kan sama keluarga semua waktu itu ya kebetulan. Jadi memang kita melihat kapasitasnya ya kita secukupnya karena kita nggak bisa nambahin orang atau apapun kan waktu itu. Terus memang kita juga pakai bahan-bahannya itu semuanya fresh. Jadi memang daily ya waktu itu. Jadi kayak belinya langsung gitu. Jadi memang kita sesuaikan sama waktu itu makanya sistemnya PO. Karena biar kita tahu nih, oh besok kita masak sekian Nggak gitu. mau bazir Iya, buang-buang sisanya betul, gitu. Oke. betul. Jadinya kayak gitu. Nah, ini sekarang kalau bisa dibilang sudah ada 35 karyawan. Nah, waktu memutuskan untuk mengambil karyawan itu kan juga ya sekarang orang banyak merumahkan karyawan, Iya. Anda malah mempekerjakan karyawan. Nah, ini keputusannya juga dari suami atau memang karena memang kerjanya semakin berat semakin hari?
Karena memang mau nyamain demand-nya sih. Jadi kayak ya dengan lihat maksudnya PO-nya lumayan lama dan kebetulan juga kami berdua sering banget dimarahin sama netizen. Dipikirnya yang enggak gitu Apa ya. sih biasanya dimarahinnya? Saya kayak ini niat jualan nggak sih sebenarnya karena mau PO-nya Nyindir-nyindirnya sih panjang. gila ya. Jadi Lumayan. kayak waktu itu aku pernah sampai ini sebenarnya niat jualan nggak sih kok PO-nya sampai 2 minggu. Padahal kita nggak Jadi sebanyak itu segitu gitu. ngantrinya ya. Iya, Iya sampai sih. ada yang bilang ini benar bisnis rumahan katanya. Saya mau datang ke rumahnya. Udah, netizen bisa nyinyir tuh bisa berapa? Paling banyak tuh berapa? Ya kalau setengahnya lah ya. Awal-awal sih mungkin karena waktu itu masih baru ya. Masih susah. Komunikasinya. Kebetulan aku juga nggak ada background permiminan, jadi kayak ya bisa ya segimanapun caranya lah kita coba komunikasi langsung, memberikan pengertian sih. Mostly kayak dari sehari mungkin waktu kita 100 orang ya setengahnya ada lah. 50 lah marah-marah. Stres nggak sih tuh? Ya di bawah happy aja. Oh, Kadang ya ternyata dibawa demand-nya ketawa juga aja seneng gitu. ya. Banyak Banyak orang orang. yang butuh, yang Iya, gitu ya. kebayar sih, kebayar. Maksudnya mereka marah-marah karena pengen coba produk kita kan. Itu kayak ya alhamdulillah aja. Kita ada senangnya juga karena ternyata oh antusiasmenya bagus juga nih gitu. Ya makanya nggak apa-apa kok dimarahin, nggak apa-apa. Kita yang penting berusaha mengakomodir aja dari yang customer yang kita. Dari yang nyinyir itu ada yang akhirnya tetap jadi pelanggan setia nggak atau malah? Ada banyak banget sampai sekarang. Alhamdulillah Alhamdulillah sih maksudnya kebetulan kan aku juga lumayan tuh merhatiin tuh satu-satu ya. Oh kadang kita kalau lagi checking gitu masih checking paymentnya kita namanya si ini sampai udah hafal. Bahkan dari pertama kali juga ada satu customer yang dari pertama kali sampai sekarang tiap minggu namanya ada. Tiap minggu? Tiap minggu. Jadi, Ada. Senin, Selasa, Rabu, weekendnya biasanya makannya itu gitu ya? Dia tuh udah sampai kalau mau pesen tuh kayak buat tanggal sekian gitu. Udah ditanggalin itu ada juga. Jadi udah ketahuan ya marketnya seperti Marketnya apa ya? seperti apa kita tahu banget gitu. Jadi ada juga kemudahan untuk yang mungkin Iya. agak gaptek gitu-gitu ya? Ada. Kita sih sebisa mungkin mengerti kayak misalkan waktu itu kan sebenarnya kita juga sistemnya Gojek kan dipesan ya sama pemesan, tapi kadang-kadang ada yang mungkin ada ibu-ibu gitu tante-tante yang aku nggak bisa pakai ini, oh ya udah nggak apa-apa kita bantuin yang kayak gitu-gitu ya kita masih usahain benerin lah gitu. Oke, jadi ada yang diakomodir juga gitu ya? Ada. Nah, ngomong-ngomong dengan produksi yang semakin banyak, apakah saat ini juga karyawan juga akan terus ditambah? Karena juga dengar-dengar akan ada produk-produk yang lainnya. Insya Allah. Ditunggu saja. Oh, jadi belum ada bocorannya nih? Itu nggak ada tuh? Kita lagi R&D ya sekarang ya. Oh, jadi Sebentar udah lagi pakai sih, R&D sebentar segala lagi. sekarang? Sebentar lagi R&D Sebentar internal lah ya. Oke. Sebentar lagi. Nah, untuk produknya sendiri kan juga sudah banyak nih pesaing. Kalau saya lihat di IG tuh ternyata bukan Brule aja, tapi ada juga yang buat-buat juga. Dengan adanya persaingan ini, kalian santai aja atau agak deg-degan atau gimana? Seneng sih. Kita senang karena alhamdulillah kita jadi Menginspirasi bisa kan, orang berarti untuk ya. membuat sesuatu yang mungkin mirip sama kita. Jadi kan kayak membuka rezeki buat orang lain juga. juga. Alhamdulillah ya. Jadi bukannya merasa itu jadi pesaing ya? Enggak sih, pasti karena kan kalau namanya enak nggak enak selera ya. Ya, benar. Jadi mungkin ada yang lebih enak dari kita sekarang atau ada yang memang cocoknya sama kita. Jadi ya kita senang-senang aja supaya si makanan ini kan intinya bisa nyampe ke semuanya dengan selera masing-masing Oke. gitu. Jadi yang Happy sih. nyiptain Brule ini sebenarnya dari Bude. dari Bude. Oke. Resep keluarga memang. Nah, kita ngomongin masalah resep sekarang. Banyak saingan, banyak yang juga nyoba, tapi masih pede lah bahwa masih banyak pesanan ya. Sebenarnya resepnya ini siapa yang? Tadi kan budenya. Ya. Apakah ini semuanya di-share atau kadang-kadang kan ada yang tetap dirahasiain atau di-keep gitu. Ini gimana? Sebenarnya nggak semua di-share juga sih. Emang ini makanan keluarganya Bude sering bikin. Terus akhirnya kita bikin sendiri dengan rasanya kita gitu. Oke. Kalau resep ya mungkin nggak sama sih sebenarnya. Cuman ide awalnya sama gitu. Bahwa ada spaghetti. Jadi ada perbedaan dengan yang Bude punya sama dengan kalian punya? Ada sedikit lah. Oke. Sebenarnya ya kalau rasa sih ya namanya spaghetti, bawahnya spaghetti bolognese, atasnya pakai keju. Ya kira-kira seperti itu ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih gitu. Tapi ya memang kita
itu balik lagi kita kembangin, kita sesuaiin sama lidah Indonesia. Oke, Indonesia jadi yang sukanya membedakannya apa tuh sih, itu gitu. ya. Heeh. Diapain sih yang membedakan selain cabai tadi dibilang kan? Sebenarnya Indonesia, saya sih berkaca sama aku sama keluarga ya. Kalau kita kan sukanya manis, gurih, Ya. itu aja, nggak begitu enek. Kurang lebih kayak mie instan lah gitu. Iya gitu. Cuman tenang, kita nggak pakai Iya, MSG iya, ya. iya. Itu mesti diklarifikasi Iya, dulu ya. Oke. klarifikasi dulu. Jadi aman buat anak-anak. Oke, jadi memang ada kesananya gitu Iya, ya. mungkin kalau aku personally nggak begitu suka spaghetti yang asem. Oh. Jadi kita memang buatnya nggak ada rasa asemnya gitu, lebih ke arah manis gitu. Manis sama gurih dicampur, mau pedes. Jadi lebih ke Indonesian Fusion lidah ya kali gitu, ya. fusionnya Iya, gitu ya. iya, Jadi itu aja. lidah Indonesianya gitu Iya. ya. Oke, dan ini sekarang juga bisa dibilang bisnisnya ada di media sosial. Media sosial ini memang mendongkrak ya bukan hanya Brule aja, tapi ada beberapa teman-teman juga bahkan yang bisa menjual barang-barang otomotif sampai ke luar negeri. Kalian pun juga ada ekspansi. Sekarang orang hanya di Jakarta aja atau semua di Indonesia sudah bisa didapatkan? Dapetin. Sampai saat ini kita udah Jakarta, ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Tangerang. Bekasi. Bekasi. Tapi kadang-kadang juga suka terima justip yang ngirim ke Banjarmasin, Oh, ke oke. Kalimantan, itu juga ada juga. Dan terakhir kita ke Singapura. Oh sudah ke luar negeri? Udah Oke. ke Singapura. Mencoba ya, mencoba. Jadi ini di kargo gitu? Iya. Sebenarnya sih kalau ke Singapura masih ngirim ya. Maksudnya mau tahu aja sih sebenarnya gimana sih kalau ke sana. Jadi gitu. tes air lah. Iya. Oke, tes ombaknya gimana? Mudah-mudahan. Gimana ini feedbacknya dari luar negeri nih ya, Singapura pada usulnya? Bagus banget sih. Makanya Malah. jadi kita juga lagi berpikir gimana ya caranya. Caranya gitu ya. Untuk biar lebih bisa cepat ke lagi sana. nih gitu ya. Kemarin berapa pelakuan pengiriman ke Singapura? Singapura. 12 ya, 12 doang sih. Cuman mau tahu kan, karena memang lagi sekarang juga pesawat nggak tentu juga kan, Betul. takut ada delay, takut apa Betul. gitu. Jadi kita memang awalnya tuh ngasih ke teman dan saudara di sana. Nyoba nih gimana sih ketahanannya. Oh jadi belum dijual nih Ya, di Singapura? Kita dijual maksudnya, tapi lebih ke kayak orang-orang deket Oh, aja oke, gitu. oke. Untuk Indonesia sendiri memang baru sampai Surabaya ya? Surabaya. Baru sampai. Nah, kalau ada teman-teman yang ada di Sumatera, Medan, mau nyoba juga, atau mungkin di Sulawesi gitu, ini ada cara nggak untuk mereka bisa dapetin? Kebetulan memang kita juga lagi membuka kolaborasi sama teman-teman kita yang buka jasa-jasa titip juga sih sebenarnya. Oh, just tip itu Masih ya, oke. dulu. Paling kita ngelihat responnya gimana nih gitu. Kalau misalkan memang oke, waktu itu kita ajakin ya kerjasama bareng gitu. Paling kayak gitu sih. Oke. Nah, untuk Instagram sendiri ataupun media sosial, mungkin yang lainnya juga ada Facebook digunakan. Ini semuanya digunakan platform ini? Semua digunakan. Semua digunakan. Semua, ya. Nah, cuman yang menarik di Instagram gue suka lihat ada Atta Halilintar, ada Raffi Ahmad, ada siapa lagi? Aukarin, siapa? Bener kan? Ah, ini Belum deh kayaknya. belum. Aukarin. Bener belum ah. Mungkin Aukarin mau ya. Ada melalui Japri mungkin Iya bisa kan? diundang. Melalui bisa, ya. Nah, tapi dengan ini mereka sebenarnya apa sih? Mereka bener beli atau mereka di endorse sebenarnya? Buka-bukaannya di Japri. Buka-bukaan kan? ya. Ini jujur-jujuran Iya. ya. Memang kita dari pertama kali melakukan itu, kita share ke teman-teman. Sampai saat ini kita masih belum pernah endorse bayar ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi mereka juga senang dengan makanan itu. Makanya aku juga kaget sih waktu awal-awal kayak justru kita terima DM lumayan agak banyak. Waktu itu kan kita pertama kali banget di Instagram Yeah. kan, memang kita bukanya baru terus kita pindah ke WA. Pas kita lihat di Instagram lumayan banyak teman-teman yang emang boleh nggak Kak aku cobain, aku review gitu, dan kita dengan senang hati karena kita juga pengen tahu kan feedbacknya gimana Oke. gitu. Ya udah dari situlah bergerilya. Nah, jadi ada Atta, ada
Raffi, ada Nagita, juga tuh, ada Caca segala macam. Itu mereka memang regular customer juga. Regular sampai saat ini, alhamdulillah mereka juga benar-benar mau beli gitu. Beli ya, oke. Jadi sekali lagi teman Japri itu bukan di endorse, seperti di endorse. Kita sih mikirnya kita nih netizen ya. Aku juga waktu itu soalnya Wah, juga boleh juga nih strateginya ya, pakai Raffi, pakai Atta Halilintar gitu. sampai waktu itu aku juga ada satu teman aku yang dia juga punya bisnis kuliner, sampai nanyain ke aku kayak, wah kok bisa sih sampai ini aku. Karena kita mikirnya netizen bayar berapa kalian? Iya, benar. Waktu itu, aku juga waktu itu sempat ditanya sama netizen, Kak ini punya siapa? Terus aku jawab, aku ini punya Ila. Bukan punya siapa-siapa, ya punya kita-kita aja. Punya teman-teman kita aja, makanya kayak ya alhamdulillah sih mungkin ya memang kalau produknya, alhamdulillah produknya kita percaya ya, insya Allah juga produknya ngomong sendiri sih gitu. Tapi dengan adanya mereka ini, apakah itu memang mendongkrak atau? Sangat. Kita Jadi sangat, setelah, ini kita mau tahu juga nih strategi bisnisnya. Misalnya, ya Atta Halilintar habis beli itu grafiknya memang naik ya. Aku udah selalu bilang ke tim aku kayak kita ngasih ke, maksudnya kayak misalkan ada yang mau terus kita bilang kita hari ini bakal kasih ke ini siap-siap ya. Udah cuma gitu aja. Oke. ready di dapurnya, ready di adminnya, ready semua udah harus ready. Kenapa begitu mereka di post langsung banget. Bisa chat tuh bisa Aku pernah terima waktu itu sampai kaget karena waktu itu pas bangun, jadi udah tidur udah habis, pas bangun kok 500 lagi gitu. Beneran. Sampai 1000 pernah. Boleh nggak dikasih tahu yang paling efeknya gede itu siapa sih di antara influencer atau? Banyak sih Sebenarnya sebenarnya. Kita nggak bisa naming satu orang ya, karena kadang-kadang satu hari itu kita ada 2 influencer atau 3 gitu. Karena memang kebetulan mereka mau terus dikirim ya, jadi ya kita dengan senang hati. Jadi ya itu mereka terus mereka di rumahnya mereka langsung dia syuting gitu atau dia post di Instastory aja sih sebenarnya. Nggak ada yang lain, cuman yang 15 kita bahkan nggak sama sekali mengharapkan itu sebenarnya. Jadi ya tapi alhamdulillahnya ya mereka melakukan hal itu gitu, mereka ngepost di Instastory, mereka nge-tag kita. Jadi kayak wah kita senang banget. Tapi itu ada Kak, itu apakah itu adalah strategi bisnis kalian dalam mempopulerkan makanan ini atau sih, karena kawan aja sebenarnya? Iya itu makanya aku juga bingung sebenarnya, karena kita teman-teman, awalnya dari teman-teman kita sama sekali nggak ada masukin itu di dalam strategi bisnis kita sih sebenarnya awalnya ya. Kalau kita word of mouth sih memang word of mouth, kita memang pengen untuk membuat itu, tapi nggak sampai sebesar ini juga sih waktu itu ya. Kalau aku lihatnya sih gini sih, influencer tuh bagus banget impactnya ya, maksudnya either dia bayar atau enggak, tapi alhamdulillah kita enggak. Cuman balik lagi ke produknya sih, waktu setelah dicoba produknya nggak sesuai sama ekspektasi mereka juga nggak akan ada repeat customer atau repeat order gitu ya. Betul. Mungkin ini yang paling kita syukurin juga abis mereka kita kirim, mereka juga ngomong ke teman-teman artis atau influencer lagi, lo cobain dong gitu. Jadi mouth to mouth-nya memang jalan ya. Jadi berarti kuncinya adalah memang dari produknya, bukan karena kita mikir, waduh budgetnya berapa sebulan bayar ini itu. Tapi bukan itu ya. Nggak, mau segimana influencernya juga kalau produknya nggak sesuai sama ekspektasi, rasanya sih nggak akan segininya. Makanya sampai sekarang kita masih nerapin banget semua dibuat ya dengan cara rumahan, karena menurut kita cara rumahan itu cara yang paling detail ya. Satu-satu dicobain tiap hari. Nah itu kan quality control juga. Iya. Itu siapa yang bertanggung jawab? Ada tim kita sih. Sebenarnya ya kita juga. Malam saya pulang dari sini masih masak. Jadi quality control dan masih. produk adalah hal yang harus dijaga. Iya. Sama mungkin satu lagi juga customer service. Jadi memang kita pengen, misalkan waktu itu ya kita sampai sekarang pun pengen tahu setelah kita kirim batch ini gimana sih reaksinya, apa rasanya gimana. Jadi kita tanyain gimana, enak nggak gitu. Kalau ada yang problem tolong kasih tahu gitu ya. So far oke. Alhamdulillah oke. Alhamdulillah maksudnya sampai saat ini ya ada yang bilang kurang ini, kurang itu ya kita terima dengan baik ya karena saran. Sama satu sih mau cerita, nih Tasya nih
jago banget di admin. Sampai Padahal dulunya nggak tahu apa ya. Mimin itu dia nggak tahu ya. Tapi Tahu komik Mimin ini kan. Tapi ini aku amazed banget sih. Jadi sampai satu hari sampai ada ibu-ibu yang ngasih dia tip. Hah? Ngasih dia tip, ya tipnya nggak seberapa, cuman untuk seorang mimin Admin Instagram itu, dikasih tip sama netizen itu kan penghargaan terbesar ya. Betul. Berarti kan apa yang dia penyebabnya tuh apa kok dia sampai mau Tasya nih jago banget sih ngebaca siapa yang chatting sama dia, orangnya kayak apa, Kayak, kebutuhannya iya, kategori apa. orangnya oh gini, oh ini kayaknya harus jadi lu gini udah nih bisa kayaknya. gambar gitu Iya. ya, kehidupannya seperti Dan apa. memang kita juga sampai sekarang masih melakukan hal itu gitu. Kayak setiap ada yang ngechat kita, oh ini si ini kita harus gini, ini harus gini. Jadi memang udah tahu ya, nih everything kayak apa ya. startingnya, iya. Balik lagi sih human touch tuh Iya. penting banget sih. Oke. Dalam melakukan bisnis online ya atau bisnis daring ini kan ada pasti ada obstacle-nya yang selain mungkin cerewet tadi ya, netizennya segala macam, tapi kan juga banyak beberapa karakter dari para pembeli ini. Nah ini gimana nih caranya untuk bisa memilah-milah mana yang Mau beli gitu ya. Nah sebenarnya kalau dari Mimin waktu itu ya, dari dunia permiminan, kita sebenarnya melakukan semuanya, memperlakukan customer yang masuk untuk order tuh semuanya sih sama sih. sama Jadi ya? awalnya sama, maksudnya kita nggak pernah kayak oh ini dia akan kemana-mana gitu enggak. Jadi kita kasihnya sama juga, maksudnya kayak treatmentnya semua sama. Tapi memang aku taunya misalkan nih dari cara berbicaranya kan juga beda ya kadang gitu, kayak oh kalau yang kayak gini-gini biasanya oh ini ibu-ibu nih, ketika kita ini ibu-ibu kita harus ngomongnya kayak gimana. Ini udah bisa ketahuan tuh ya bahwa Dari- ini ibu, dari apanya bisa ketahuan Iya itu kan, ibu-ibu? Karena di WhatsApp itu maksudnya foto. ada foto. Oh, fotonya. Ada Oke, fotonya. oke. Terus udah gitu cara ngomongnya, oh ini ibu-ibu, oh ini Usianya segini udah kelihatan. Ada Anak fotonya. satu, anak dua gitu ya. gitu ya. Terus jadi oke kita ngobrolnya gini. Nanti pas ke anak-anak, maksudnya ke remaja gitu ya, lebih santai biasanya. Dan mereka pun juga kayak lebih cepet kayak Ngebalasnya gayanya, lebih cepet gitu ya, lebih oke, cepet. oke. Jadi kayak gitu-gitunya tuh lumayan ngaruh sih. Kayak akhirnya ya udah kita udah tahu kayak ini yang ibu ini akhirnya sering order sampai akhirnya aku udah tahu kalau misalkan kalau yang ibu ini pesan harus gini. Kalau yang ini pesan ini gini. Jadi mereka tuh kayak udah cepet. Aku yang udah sering yang kemarin pesan gini. Oh iya gini. Oh ininya gini ya. Kita baca lagi ke atas. Oh ternyata kemarin dia ini. Jadi nge-repeatnya udah enak gitu. Kalau untuk itu kan menentukan karakter. Tapi ada nggak sih sekarang kan, sorry ya, ini banyak juga yang mungkin agak iseng-iseng atau nggak beli tapi banyak nanya gitu. Ada juga sih banyak banget. Tapi Seperti apa aja tuh klien yang ini waktu yang itu ini pernah nih modelnya ya macam-macam? ada satu yang akhirnya kita tahu oh ternyata mungkin masih SMA gitu. Ada juga tapi kita berusaha mengakomodir kayak Kak aku nggak bisa pesan, aku nggak bisa transfer karena dia belum punya bank account waktu itu. Oke. Terus tapi kita juga tetap ya udah Kakak terus maunya gimana, apakah mau bayar langsung apa gimana, ya udah nggak apa, maksudnya kita sama-sama melayani dengan baik lah sampai akhirnya dia tetap beli juga. Oh. Jadi oke. walaupun mungkin dia dengan bilang kayak aku nggak bisa transfer gimana Kak, mungkin di situ kayak ya nggak bisa, kita nggak, aku selalu kayak akhirnya dari situ aku pun ngasih tahu juga ke Ila, kita ngobrol sama teman-teman yang lain, ya udah nggak apa-apa diakomodir aja, kalau dia bisa bayar di tempat oke bayar di tempat gitu. Jadi dengan cara yang lain gitu Iya, ya. karena kita ngeliat karakteristik orangnya juga yang pesan Oke. gitu. Nah untuk yang ya itu balik lagi netizen ataupun juga customer ini kan ada yang iseng tuh gimana? Banyak sih. Kita tuh Dikeluarin ada. kita sebenarnya ada beberapa pengalaman ya. Ada yang tanya resep langsung. Iya. Tanya resep langsung. Kalau kita Tanya biasa resep tapi beli nggak? enggak. Jadi Pada akhirnya enggak. Jadi tanya resep kita cuman bilang Kakak mau tahu, ya udah Kakak cobain mau nggak? Gitu. dibalik Bisa malah ya. dibalik. Beli Ah, gitu. Terus kayak ada juga yang sempat ambil foto kita dibuat Instagramnya mereka Dummy-nya juga. mereka gitu, oke. Kita nggak marah, tapi kita bener-bener emang DM cuman kayak
sorry itu punya kita nggak gitu. Oh iya kak, ya dia minta maaf dan kita oh ya udah semoga sukses ya. Nah karena kita mungkin komunikasi sama mereka juga baik, jadi mereka malah kakak tapi aku pengen cobain dong punya kakak gitu. Jadi ya sebenarnya sih kalau ada yang iseng pun kita layanin juga sih, layanin secara baik sih, karena at the end kadang ini pengalaman pribadi saya ya, kalau lagi belanja waktu adminnya tuh menyenangkan, yang tadinya nggak mau beli jadi beli gitu. Dan itu ya itu yang kita lakuin sih ya. Juga sih waktu itu ada yang aku inget banget sih waktu itu kayak kita waktu awal-awal sempat ketinggalan dulu ya, karena kita kan masih manual. Ketinggalan tuh maksudnya? Jadi kayak cabe harusnya 2, kita kasihnya 1. Itu tuh sering banget waktu awal-awal ya, karena kita baru mulai. Ya udah nggak apa-apa ketinggalan. Akhirnya kita tetap kita yang kirim ke mereka untuk tetap sampai cabe. Walaupun cabe doang. Walaupun cabe doang. Pernah tuh kita kirim ke Bekasi ya cabe doang 1 cup. Doang 1 cup. Itu menunjukkan bahwa kalian memang komitmen ya. Iya. Oke. Maksudnya kita tetap harus, dia ekspektasinya dia dapatnya seperti ini, kita harus dapetin ekspektasi apa yang udah dia pengen gitu sih. Mungkin bisa diinformasikan untuk kedepannya, Brule ini tadi udah dibilang mau mencoba seluruh Indonesia ya, tapi selain itu apalagi yang sedang dikerjakan oleh Brule untuk kedepannya? Kalau sekarang orang sering nanya sih, kok nggak mau buka store offline atau outlet gitu ya. Kalau sampai keinginan ke situ ada, tetapi memang bukan prioritas. Jadi sekarang kita malah pengen kolaborasi sama outlet-outlet atau coffee shop yang sudah ada sebenarnya. Oke. Karena menurut kami memang kolaborasi ini sekarang hal yang sangat baik dilakukan ya gitu. Kayak ada satu coffee shop yang mungkin nggak punya kitchen. Ya udah kita supply aja Brule di situ. Itu gimana kerjasama? Apakah beli putus atau? Tergantung tergantung dealnya ya. Tergantung dealingnya lah sebenarnya. Shop dan memang sampai saat ini kita udah mulai ada rekanan ya beberapa lagi ke sana gitu. Jadi offline pun sudah akan sebentar lagi. Iya, sebentar lagi. Jadi udah ada beberapa outlet yang akan disuplai sama kita sih. Nah, ada persyaratan mungkin teman-teman yang punya, sekarang juga coffee shop kan banyak ya. Kalau memang mereka mau kerja sama di daerah Depok kah, atau mungkin di daerah Rawasari atau itu ada standarnya atau ada? Standar sih enggak ya, tapi memang kita lihat yang pertama dari jarak sih. Kita juga nggak pengen satu coffee shop mematikan satunya lagi gitu ya. Jadi kalau sekarang kita batasin istilahnya satu kecamatan satu gitu yang bisa, supaya memang ya semuanya bisnisnya tumbuhnya sehat gitu. Itu aja sih sebenarnya, sama ya mungkin mereka punya tempat penyimpanan yang baik atau apa ya, itu aja sih sebenarnya. Mungkin bisa share sebelum kita akhiri obrolan kita. Jadi teman Japri, Anda sudah mengetahui bahwa di dalam situasi yang sulit di Indonesia ternyata ada berempat sebenarnya, tapi 2 mewakili. Ada Brule yang ternyata bisa membawa dan juga membantu orang-orang lain ya untuk bisa hidup lebih baik pada saat kesulitan ini. Bisa share nggak apa ilmu yang gampang deh buat para netizen atau buat para anak-anak muda yang ingin mau memulai bisnisnya? Mungkin nggak anak-anak muda aja, mungkin juga ibu-ibu seperti Anda yang ingin memulai bisnis seperti ini. Kalau dari aku mungkin kita bisa, maksudnya yang kita pertama kali juga ini pengalaman ya. Pertama kali kita mau memulai satu usaha Brule ini, kita pengen membantu teman-teman kita buat menjadi mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu, maksudnya kayak makanannya enak, atau di saat sekarang kita lagi keadaannya kayak gini, kita pengen membantu teman-teman kita biar hidupnya juga oke gitu ya, semuanya. Jadi niat awalnya memang, kalau misalkan niat awalnya memang baik, insya Allah sih kedepannya juga baik lah gitu. Jadi memang survive lah ya gitu ya. Survive, memang niat kita juga untuk yang lebih baik gitu sih. Kalau dari aku sih paling gitu. Kalau aku paling nambahin sedikit, benar sih kata Tasya, niat ya. Karena yang ngebuat kita sebenarnya sampai saat ini tuh, istilahnya kita temenan dari dulu, harusnya ada cekcok, ada apa kan. Ya, betul. Tapi dari awal emang niat kita ya udah ya, N gitu, saya manggil dia TN. N niatnya nih insya Allah nih kita mau survive, sama kita lihat dampak di sekeliling kita kan luar biasa ya. Jadi ketika memang ada gejolak apapun itu, kita kepikiran bahwa di bawah Brule ini banyak banget nih yang bergantung gitu. Jadi apapun
yaitu kita langsung fokus sama solusi yang penting, terus peka sama keadaan. Kayak Tasya gitu peka banget kan sama netizen ini yang ini gimana ini, karena itu paling sampai penting. dapet tip itu ya. Sampai dapet tip. Sama jangan, kalau aku selalu mikir hari ini yang bisa kita lakuin yang terbaik apa gitu, sungguh-sungguh aja gitu. Betul. Itu aja sih, kayak ya udah hari ini cuman masak 12 ya 12 itu ya bener-bener Dijaga dijaga bener-bener. banget gitu. Jadi nggak terlalu juga khawatir sama target, nggak terlalu khawatir juga sama yang tes. Jadi apapun yang hari ini bisa lakuin, lakuin aja. Kualitasnya memang harus dijaga ya.